which you can just see, and they'd come from the Thai police performed preliminary autopsies on the two British They stood on the Koh Tao beach, two Myanmar. Hello cuy, terima kasih sudah klik video ini and welcome back to Detective Soda. Dini hari 15 September 2014 lalu, di sebuah pulau di Thailand, ada nih tukang bersih-bersih pantai yang bertugas di hari itu. Dikejutkan oleh penemuan dua di suatu pantai di Thailand cuy. Laki-laki dan perempuan itu ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan. Terus di dekat dua itu ditemukan juga cangkul isi coretan darah dan tongkat yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa dua orang ini cuy. Nah, tukang bersih-bersih yang panik pun langsung nih berteriak-teriak ngabarin warga lokal lainnya. Hingga sampailah berita ini ke telinga kepolisian Thailand. Berita ini dengan cepat nyebar dan sempat booming pada masanya. Serta berita ini menuai banyak kontroversi tentang proses penyelidikan kepolisian Thailand dan sempat mengguncangkan turisme Thailand pada masa itu. Ini bukan cerita dongeng, tapi ini adalah kisah nyata dari kisah penemuan dua turis Inggris yang ditemukan tergeletak mengenaskan di pesisir pantai sebuah pulau pariwisata yang ada di pulau Koh Tao, Thailand. Untuk itu, jangan skip video ini, stay sampai akhir biar kalian nggak gagal paham. Siapkan cemilan dan selamat menonton! Seperti biasa, kita kenalan dulu dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Jadi korban pertamanya bernama Hannah Whitewright. Seorang turis asal Norfolk, Inggris yang usianya masih 23 tahun pada saat itu cuy. Nah, Hannah ini liburan ke Thailand setelah mendapat gelar Speech and Language Therapy dari University of Essex, yaitu sebuah kampus yang ada di Inggris. Niat Hannah ini, dia itu mau liburan dulu nih sebelum lanjut ambil S2-nya itu. Jadi liburanlah si Hannah ini dengan beberapa temannya ke Thailand. Lalu mereka mampirlah ke pulau Koh Tao ini cuy. Dan selama hidupnya itu, orang-orang terdekatnya mengenal Hannah sebagai orang yang ramah dan ceria banget. Saat dia di Thailand ini pun, dia nggak gegabah buat main ke tempat-tempat ekstrim terpencil tanpa sepengetahuan siapa-siapa cuy. Karena nyatanya Hannah ini sering ngabarin anggota keluarga dan temen-temennya saat dia mau pergi kemanapun dan sama siapapun. Jadi dia emang orangnya itu selain ramah dan ceria, juga prepare dan penuh siaga banget. Lanjut, korban kedua di kasus ini juga orang Inggris cuy. Namanya David Miller. Dia berasal dari Jersey, Inggris. Usianya saat itu masih 24 tahun. Dan dia juga baru aja nih nyelesain gelar Civil and Structural Engineering dari University of Leeds, sebuah kampus yang ada di Inggris juga cuy. Selama hidupnya, David ini juga dikenal sebagai sosok yang baik. Karena dia dikenal sebagai sosok yang bahagia, masa depannya cerah, dan penuh harapan untuk menggapai cita-citanya itu. Sama dengan Hannah, David pun seneng juga tuh buat ngabarin orang-orang terdekatnya tentang keberadaan dan keadaannya selama liburan itu. Bahkan terakhir kali dia itu nge-Skype namanya. Jadi Skype itu sejenis video call gitu ya cuy. Dia nge-Skype untuk nunjukin keindahannya pulau Koh Tao itu sebelum kejadian tragis yang menimpanya terjadi cuy. Gak jauh beda dengan Hannah juga. Motivasi David ke Thailand ini juga untuk liburan dengan temen-temennya. Nah, sekarang saya mau perkenalkan si pelaku yang bikin emosi sampai ke ubun-ubun ini. Pelaku dari kasus ini ada dua orang juga cuy. Dan keduanya adalah pekerja migran yang berasal dari negara yang sama, yaitu Myanmar. Mereka berdua bernama Zhao Lin dan Win Zhao Tun.
Mereka itu adalah dua pekerja migran asal Myanmar yang mengais penghidupan sebagai pekerja bar di pulau itu cuy. Mereka juga masih muda banget saat kejadian itu terjadi. Keduanya sama-sama masih berusia 22 tahunan. Mereka berdua juga punya daerah asal yang sama nih di Myanmar, yaitu dari bagian barat Rakhine, sebuah negara bagian yang ada di Myanmar. Nah, karena kesempatan nyari uang di sana itu sempit dan dikit banget, jadilah kedua orang ini mutusin nih buat ngerantau ke negara tetangganya untuk mengais penghidupannya. Tapi nih, mereka ngerantau ke Thailand ini nggak dengan cara yang sesuai aturan perundang-undangan Thailand juga. Nah, dalam kata lain, mereka ini sebenarnya berstatus pekerja migran ilegal di Thailand cuy. Tapi sebelum lanjut ke kronologinya, kita kenalan dulu ya dengan Pulau Koh Tao ini. Jadi, Koh Tao ini adalah sebuah pulau kecil di bagian timur Thailand. Pulau ini terkenal sebagai lokasi snorkeling dan diving. Tapi ada juga turis-turis yang kesana cuman untuk lihat-lihat pantainya yang indah itu doang cuy. Terhitung di tahun 2014 ada sekitar 100.000 turis yang mendatangi pulau ini. Dan itu menjadikan pulau ini terkenal banget cuy. Terutama untuk divingnya. Tapi Pulau Koh Tao ini populasinya itu dikit banget cuy. Cuma sekitar 2000-an penduduk aslinya dan 5.000-an pekerja migran dari Myanmar. Dan dari 5.000-an pekerja migran Myanmar ini diperkirakan 1.000 sampai 2.000 itu adalah pekerja ilegal cuy. Nah, dua pelaku kita kali ini tuh masuk dalam salah satu banyaknya pekerja migran ilegal di Pulau Koh Tao itu. Terus, sebenarnya gimana sih kejadian naas itu bisa terjadi? Kenapa kedua pekerja migran Myanmar ini mutusin untuk dua turis asal Inggris ini cuy? Dan apakah emang bener nih mereka yang membunuhnya? Oke cuy, langsung saja kita masuk ke kronologi lengkapnya. Yuk, cus! Kita mulai kisah ini dari David dan Hannah dulu ya cuy. Jadi mereka ini adalah dua orang turis dengan latar belakang yang nggak jauh beda. Sama-sama baru aja nih nyelesain gelar S1-nya. Umurnya juga nggak jauh beda dan sama-sama dari Inggris juga cuy. Tapi sebenarnya David dan Hannah ini nggak saling kenal sebelum mereka ada di Pulau Koh Tao ini cuy. Nah, saat liburan ke Thailand, mereka ini awalnya dari kelompok liburan yang berbeda. Jadi, Hannah asik sama temen-temennya dan David pun juga asik sama temen-temennya. Mereka ini baru saling kenal di Pulau Koh Tao ini. Tepatnya saat kedua kelompok pertemanan mereka itu nginep di satu hotel yang sama, yaitu di sebuah hotel di pinggir pantai Saire, sebuah pantai yang terkenal di Pulau Koh Tao itu cuy. Nah, karena kelompok pertemanan mereka itu kenalan di sana, David dan Hannah pun jadi ikut kenalan juga lah. Di sana akhirnya David dan Hannah ini ketemu untuk pertama kalinya cuy. Dan dari situlah mereka ini jadi sering berkelompok nih. Pergi bareng-bareng ke tempat hiburan dan menikmati hidup keliling pulau itu untuk mencoba hal-hal yang baru. Sampai akhirnya Hannah dan David ini ngerasa kalau mereka itu punya sesuatu yang spesial. Atau bisa dibilang sesuatu ketertarikan yang nggak mereka rasain ke anggota grup yang lainnya. Saat itu kalender menunjukkan tanggal 14 September 2014. Nah, pada malam hari itu grup mereka ini sedang menikmati nih nikmatnya malam di Pulau Koh Tao seperti biasanya. Lalu David dan Hannah ini izin ke grup mereka nih untuk ngelanjutin malam itu berdua aja. Mereka berdua pun berangkat pergi ke hotel mereka. Dan itulah yang menjadi saat terakhir teman-teman mereka itu ngelihat mereka berdua setidaknya dalam keadaan yang masih hidup. Karena keesokan paginya mereka berdua ditemukan di pesisir pantai Koh Tao dengan radius 20 meter dari masing-masing mayat.
mereka ini ada dalam kondisi yang sangat mengenaskan cuy. David mengapung di atas air laut dengan luka bekas senjata tajam di kepalanya. Selain itu, tulang pipinya juga patah. Ada juga nih bekas tokan di matanya dan ditemukan juga air di dalam parunya si David ini cuy. Sementara itu, Hannah pun gak kalah mengenaskannya. Hannah pun punya luka di kepalanya. Dan mirisnya lagi, dia ini sempat diperkaos dulu sebelum dia meninggal. Fakta kalau dia diperkaos ini diperkuat dengan adanya kondom bekas di tempat kejadian itu. Tentunya penemuan ini membuat warga lokal, turis-turis, pekerja-pekerja, hingga pemerintah pun terkaget-kaget cuy. Pihak kepolisian Thailand pun langsung ngadain investigasi untuk mencari tahu nih siapa sebenarnya yang ngebunuh mereka berdua. Nah, dari awal sebenarnya pihak kepolisian Thailand ini udah mencurigai kalau pelaku dari pembunuhan itu adalah pekerja migran dari Myanmar cuy. Jadi mereka lebih banyak fokus ke pekerja-pekerja migran asal Myanmar dengan cara ngumpulin mereka untuk investigasi dan nyuruh mereka untuk tes DNA cuy. Tapi setelah nggak menemukan adanya pelaku yang menuin kriteria, akhirnya mereka pun melebarkan pencarian ke teman-teman dan orang-orang terdekat dari korban. Tapi ya tetap aja kepolisian Thailand ini gak bisa nemuin juga siapa pelaku dari David dan Hannah itu cuy. Akhirnya 8 hari pun sudah lewat dari sejak kejadian itu. Dan pihak kepolisian pun menerima banyak kecaman dari berbagai pihak cuy. Karena mereka nggak juga berhasil nih untuk menemukan pelakunya itu. Bahkan kedutaan besar Inggris di Thailand saat itu ngajuin diri nih untuk membantu kepolisian Thailand dalam mencari para pelaku ini. Tapi pengajuan diri itu ditolak oleh pihak kepolisian Thailand cuy. Karena mereka merasa masih mampu nih untuk ngelakuin pencarian itu dengan kemampuan mereka sendiri. Nah akhirnya 2 minggu setelah hari pembunuhan, pihak kepolisian Thailand muncul dengan 3 tersangka cuy. Mereka bertiga adalah pekerja migran asal Myanmar yang kata kepolisian sedang duduk-duduk sambil ngerokok dan main musik di bawah pohon di Pantai Saire waktu itu. Saat itulah mereka ngelihat David dan Hannah yang sedang mesra-mesraan di pinggir pantai cuy. Lalu entah karena apa nih, mereka ada nafsu untuk memperkaos si Hannah dan dua turis ini hingga meninggal dunia. Akhirnya pihak kepolisian pun membawa mereka bertiga untuk diinterogasi. Dan di proses interogasi itu tuh, akhirnya 2 dari 3 orang itu, yaitu si Zaulin dan si Win Zau Tun itu mengaku cuy. Gak hanya itu, tes DNA yang dilakukan pihak kepolisian juga cocok nih dengan DNA mereka berdua. Jadi akhirnya setelah 2 minggu penyelidikan, pihak kepolisian pun berhasil nemuin 2 tersangka dari pembunuhan turis di pinggir pantai Saire itu cuy. Dan pada 24 Desember 2015, pengadilan Koh Samui menemukan kedua tersangka Zaulin dan Win Zau Tun itu bersalah atas pemerkosaan dan kerjasama untuk menyembunyikan mayat. Nah akhirnya mereka pun dituntut dengan hukuman mati. Tapi di tahun 2020, Raja Thailand sekarang yaitu Raja Vajiralongkorn mengeluarkan dekret untuk mengubah hukuman mereka menjadi hukuman penjara seumur hidup cuy. Dan sampai saat ini Zaulin dan Win Zau Tun ada di penjara Bangkwang, Nonthaburi, Thailand cuy. Kasus ini sebenarnya juga banyak unsur kontroversinya. Lah, kenapa nih? Kok bisa kasus ini banyak mengundang kontroversi di publik? Jadi gini cuy, publik itu berprasangka kalau kedua pelaku ini adalah kambing hitam dari pemerintahan dan kepolisian Thailand untuk menutupi
pelaku yang sebenarnya. Apalagi karena kedua pelaku ini sempat narik lagi nih pengakuan mereka karena katanya mereka itu dipaksa untuk mengaku oleh pihak kepolisian setempat. Aduh, kok kayak nggak asing ya? Kayak polisi kita di Konoha. Tapi pemerintah dan kepolisian Thailand menentang hal ini cuy. Mereka bahkan bersumpah kalau kedua pelaku itu emang benar-benar pelaku pembunuhan David dan Hannah, bukannya kambing hitam dari proses investigasi mereka. Nah, begitulah akhir dari temuan dua di Pulau Koh Tao ini. Dan pesan yang kita dapat dari kasus ini adalah selalulah berhati-hati dimanapun kalian berada. Terutama berhati-hatilah saat bermesraan di tempat umum cuy. Karena niat jahat itu bisa muncul di mana saja. Oke cuy. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Kira-kira nih, apakah kalian setuju dengan hukuman yang didapatkan oleh para pelaku itu? Dan menurut kalian, apa benar mereka yang melakukan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusikan seperti biasanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dan kalau kalian ada request kasus yang mau kita bahas di sini, langsung tulis juga di kolom komentar di bawah ya cuy. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar kalian tahu kalau kita upload kasus-kasus terbaru. Oke cuy, sampai ketemu lagi di kasus selanjutnya. Bye-bye!